dalam keadaan sehat walafiat, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Nah teman-teman, ketemu lagi dengan channelnya Tatik Family ya. Dan di video kali ini saya akan bercerita, memberikan testimoni, memberikan pengalaman tentang aku mengkonsumsi rimpang ala Dr. Jaidul Akbar. Pasti teman-teman banyak yang bertanya yang udah nonton videoku tentang rimpang, apakah ada khasiatnya, apakah ada manfaatnya, apakah ada efeknya dari mengkonsumsi rimpang itu. Nah, jadi di video ini aku mau sharing-sharing, aku mau bercerita sesuai pengalamanku selama 1 tahun aku mengkonsumsi rimpang, teman-teman. Nah, jadi awal aku mengkonsumsi rimpang itu 1 tahun ke belakang, dan itu aku menemukan resepnya di salah satu media sosial. Kebetulan waktu aku menemukan resep itu, aku lagi mengalami badan yang tidak enak, teman-teman. Yang pertama, ketika bangun tidur, telapak kaki saya itu terasa kaku, terasa apa sih kalau orang sudah bilangnya rarengkeng ya, pokoknya kayak kaku gitu, nggak enak. Jadi ketika bangun tidur, ketika kita nempel ke lantai, itu nggak enak banget teman-teman. Jadi kayak kebas, kayak kaku kayak gitu. Tapi nanti kalau misalnya kita udah jalan berapa menit, normal kembali. Yang pertama. Yang kedua, aku sering masuk angin. Itu hampir 1 bulan bisa 3 kali, 4 kali, bahkan 5 kali dikerokan. Karena gak enak banget, kayak kerasa aja masuk angin gitu teman-teman. Terus bagian pundak ini tuh kayak kerasa berat, kayak kerasa pegel, kayak kerasa kaku gitu. Pokoknya gak enak banget teman-teman. Ketiga, ketika aku tidur, posisi terlentang agak lama pegel. Miring kanan pegel, miring kiri pegel. Terus yang kelima, sering emahku kumat, sering sakit, sering kembung. Pokoknya gak enak istilahnya. Walaupun kita gak makan karuan aja terasanya kayak lambung tuh megah gitu teman-teman. Kemudian yang keenam, aku susah BAB. Terus buang gasnya aja sering bau teman-teman. Walaupun kita nggak makan makanan yang daging ataupun telur, kita makan sayuran aja kadang bau. Nah, jadi salah satu usus kotor itu kan kalau misalkan susah BAB dan kentutnya juga bau ya, itu kata dokter Jaidul Akbar. Nah, dari situ teman-teman, aku berpikir, apa aku harus dicoba ya untuk rimpang ini? Minimal ada yang sehat di badanku ketika aku minum rimpang ini. Apa yang aku keluhkan bisa mengurangi, ibaratnya kayak gitu teman-teman. Karena aku udah mencoba obat-obatan, obat A, I, U, E, O, cuma beberapa hari aja hilangnya rasa-rasa itu, kumat lagi teman-teman. Nah dari situ aku memutuskan untuk aku mau herbal, aku mau nyobain, nggak ada salahnya. Tapi di otakku berpikir, apa enak ya kok minuman dicampur-campur gitu. Dan teman-teman tahu nggak kan, itu herbalnya itu kan ada jahe, lengkuas, kunyit, sama serai. Oke, kalau jahe, kunyit, serai pakai minuman wangi dong, enak, udah biasa gitu. Tapi ini dikasih lengkuas guys, seolah-olah kayak buat sayur gitu ya, kayak buat bumbu pepes. Kataku, gimana rasanya itu kok ada lengkuasnya gitu kan. Tapi ya udah, aku singkirkan rasa itu. Aku coba. Akhirnya di hari itu aku coba pas malam tuh ya. Jadi pas malam aku mulai mengkonsumsi. Pertama itu malam hari aku bikin, dan itu aku bikinnya diiris karena stok sesuai yang ada di dapur teman-teman. Aku iris kunyit, iris jahe, iris serai, iris lengkuas. Kemudian saya seduh pakai air panas, dan setelah hangat itu aku kasih madu 1 sendok,
kasih garam sejumput, kemudian kasih madu 1 sendok. Nah, itu diminum setelah hangat ya, dicampur kayak jeruk, madu, dan garamnya. Kemudian aku minum, teman-teman. Setelah minum air rimpang itu tidak ada aktivitas untuk makan. Jadi kita langsung tidur ibaratnya gitu ya. Biar hasilnya maksimal gitu. Nah, apa yang terjadi setelah aku minum pertama tuh si rimpang? Pagi-pagi aku bangun tidur, kakiku udah berkurang rasa kebas, rasa kaku itu udah berkurang. Mungkin setengahnya, teman-teman. Yang pertama. Yang kedua, aku bisa langsung BAB. Yang biasanya aku BAB bisa 2-3 hari sekali loh, teman-teman. Itu langsung bisa BAB. Terus kerasa bangun tidur tuh seger aja gitu, kerasa gitu kan. Kan biasanya kalau kita ada yang dirasa gimana sih, bangun tidur males segala macem ya. Ini pas bangun tidur tuh kayak seger, kayak kita menemukan sesuatu gitu, teman-teman. Rasanya seger, pokoknya enak. Nah, kemudian besok pagi aku minum lagi sebelum sarapan, dan alhamdulillah itu mulai agak enakan. Pundakku udah agak ringan. Terus emakku udah mulai berkurang kerasanya, teman-teman. Nah, dari situ aku memutuskan, oh berarti ini minuman mau bersahabat dengan badanku gitu kan. Akhirnya aku pagi-pagi itu setelah aku minum, aku ke pasar untuk beli bahan-bahan tersebut. Dan aku memutuskan mau bikin stok untuk 1 bulan. Akhirnya aku beli untuk stok 1 bulan. Aku bikin, kalau nggak salah dicoper atau diiris, lupa deh aku. Pokoknya aku bikin untuk 1 bulan. Terus aku udah plastikin 1 kali seduh, aku simpen di freezer. Mungkin teman-teman kalau pengen tahu, pengen lihat seperti apa proses aku pembuatan rimpang, teman-teman nanti bisa lihat di video sebelumnya ya. Nah, dari situ aku alhamdulillah rutin untuk mengkonsumsi rimpang. 1 bulan, 2 bulan, itu banyak perubahan yang aku rasakan. Jadi yang tadi awal aku cerita keluhan-keluhan kayak gitu udah mulai agak berkurang, teman-teman. Untuk rimpang ini, kan Dr. Jaidul Akbar selalu menggemborkan bahwa rimpang ini tugasnya untuk membersihkan usus. Dia bekerja sebagai pembersih di saat malam hari apa yang telah kita makan, ya kan, seperti itu. Mungkin teman-teman kalau pernah dengar ceritanya Dr. Jaidul Akbar seperti itu ya. Nah, akhirnya teman-teman, aku kan penasarannya sangat tinggi ya. Apa benar sih itu si rimpang bisa ngebersihin usus gitu kan? Tapi memang benar, teman-teman, setelah aku mengkonsumsi air rimpang, buang gasku udah gak pernah bau lagi bahkan ya. Dan BAB ku udah mulai lancar, bisa sehari 2 kali ibaratnya. Nah, beriringnya waktu, teman-teman, aku kalau nggak salah pertengahan aku mengkonsumsi rimpang, aku kena sakit. Dan sakitnya itu salah satunya empeduku kumat, karena aku punya riwayat empedu, teman-teman. Batu empeduku kumat. Akhirnya aku mau nggak mau aku harus ke rumah sakit dan dirawat ceritanya. Tapi dalam benakku memang aku pengen USG. Tapi kan gak enak ya kita ke rumah sakit ujung-ujung, dok aku mau USG. Pasti dokter nanya dong, keluhannya apa ibu USG itu kan. Jadi aku mau USG abdomen ya, jadi di bagian perut. Akhirnya ketika aku sakit DBD, aku cerita tuh ke dokternya bahwa aku punya riwayat ini. Akhirnya dokternya memutuskan, oke, kita USG ya bu. Di USG dong. Hatiku seneng guys, seneng, bahagia, aku pengen lihat gimana ususku. Akhirnya aku USG guys. Apa yang terjadi? Ususku bener-bener bersih. Percaya nggak percaya, sumpah demi Allah nih, aku nggak ngebohong. Kita kan bisa ngelihat dong di layar monitor itu si daleman perut kita ibaratnya ketika USG. Itu dinding usus, teman-teman. Biasanya di dinding kan kalau kotor ada warna hijau lah, warna kuning. Itu bersih, warna kulit seperti gini ya, merah kayak gitulah, bersih. Sampai dokternya heran dong, sampai nanya, ibu ususnya bersih banget, ibu makan apa? Terus kataku, nggak tahu dok makan apa. Mungkin dari minum kali dok, mungkin dari makan sayuran kali dok gitu. Kan nggak mungkin dong aku bercerita aku minum rimpang ya, takutnya nanti ada gimana. Dah
lega dong. Ya Allah, alhamdulillah, ternyata benar dong apa kata dokter Jaidul Akbar, kalau rimpang itu membersihkan usus. Dah, dari situ aku meneruskan minum rimpang karena aku pengen sehat, aku pengen panjang umur dengan umur yang sehat, bukan umur yang sakit-sakitan. Aku teruskan teman-teman sampai di titik sebelum puasa aku sakit lagi teman-teman. Dan sakitnya empeduku kumat lagi teman-teman. Akhirnya aku pasrah, udah berarti ini empeduku harus diangkat, aku udah siap untuk operasi teman-teman. Mungkin Allah ngasih petunjuk kali ya. Akhirnya aku ke rumah sakit dengan rumah sakit yang berbeda. Yang dari awal aku USG. Di rumah sakit itu aku disarankan untuk USG. Dan ternyata di rumah sakit itu juga di USG ususku bersih. Sampai dokternya juga berkata dan bertanya, ibu mengkonsumsi apa? Ibu makan apa? Ini usus bersih. Masa sih dok? Atau gitu. Iya bu. Enggak dok, cuma minum air putih aja kali. Terus makan sayuran kayak makanan tepung, gula segala macam udah mulai dikurangin. Oh iya sih. Memang teman-teman, kalau teman-teman pengen mengkonsumsi rimpang dokter Jaidul Akbar secara maksimal hasilnya, kurangi gula, kurangi minyak, kurangi tepung-tepungan. Itu yang bisa memaksimalkan bekerjanya si ramuan rimpang itu. Itu yang aku rasakan teman-teman. Nah dari situ aku lega banget teman-teman. Ternyata wow, semagik itu dong rimpang ala dokter Jaidul Akbar. Jadi buat teman-teman yang banyak keluhan sakit pinggang, sakit emah, pegel-pegel, pundak sakit, pusing, sering masuk angin, terus leher terasa kaku, tegang, kolesterol tinggi, asam urat kena, bisa dicoba teman-teman. Karena semenjak aku minum rimpang, kolesterolku nggak pernah kumat. Sebelumnya aku punya kolesterol jahat sampai 250, sampai aku bener-bener tegang ini nih, pundak tegang, kepala pusing kayak udah nggak karuan teman-teman. Aku sampai nggak bisa bangun. Alhamdulillah semenjak mengkonsumsi rimpang aman kolesterolku. Jadi alhamdulillah itu udah aku buktikan kalau minuman rimpang itu memang menyehatkan, khususnya buat membersihkan usus. Emah juga nggak kena. Padahal kan kalau kita minum rimpang pakai asam ya, maksudnya pakai jeruk nipis dan segala macam. Alhamdulillah emahku aman teman-teman. Padahal sebelumnya aku kalau makan jeruk asam aja itu perutku kerasa kembung guys, perutku perih. Tapi sekarang Masya Allah, Alhamdulillah nggak ada keluhan-keluhan kayak gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman, kalau istilah teman-teman ingin mencoba silahkan. Cuma kalau minum herbal nggak bisa langsung cep ibaratnya ya, langsung sembuh. Karena kita harus perlahan-lahan untuk beradaptasi dulu badan kita. Apalagi badan kita kalau udah sering banyak mengkonsumsi obat, itu berarti kan badannya harus dibersihkan terlebih dahulu. Jadi biar penyerapan si herbalnya itu maksimal. Nah teman-teman, mungkin seperti itu ya untuk cerita testimoni pengalamanku, apa yang aku alami selama aku mengkonsumsi rimpang. Apa yang dokter Jaidul Akbar katakan bahwa rimpang itu bisa membersihkan usus, nyata guys. Dan bahkan rimpang itu bisa digunakan untuk promil ya. Kalau teman-teman pengen tahu lebih detail, lebih jelas tentang ramuan rimpang ala dokter Jaidul Akbar, teman-teman bisa searching ataupun nyari video-video di dokter Jaidul officialnya ya, ataupun di sosial media yang lain lah. Pokoknya banyak tentang penjelasan itu. Dan bahkan banyak yang udah mengkonsumsi rimpang ini. Tapi mungkin teman-teman udah mengkonsumsi konsisten, rutin. Apakah teman-teman pernah ngecek atau enggak? Khususnya di USG, melihat usus. Pasti banyak yang belum kan? Nah, ini aku udah membuktikan teman-teman. Oke teman-teman, semoga video ini menjadi inspirasi buat teman-teman. Semoga video ini bisa menjadi wasilah buat teman-teman bisa hidup sehat, bisa terbebas dari segala penyakit apapun ya. Dan saya doakan semoga teman-teman yang melihat video ini semoga diberikan selalu kesehatan, diberikan umur yang sehat,
umur yang panjang, umur yang sehat ya teman-teman. Percuma kita kalau umur panjang tapi sakit-sakitan. Kita meminta semoga dikasih umur yang panjang, umur yang sehat dan berkah. Oke teman-teman, mungkin seperti itu video dari saya, dan saya akan akhiri videonya sampai di sini. Nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.